Ini digitalisasi nih, saya bilang sama USTR, yang membuat Indonesia itu beda. Dan saya di Afrika kemarin, 3 kepala negara yang saya temukan, semua mereka ambil ini untuk menjadi bahan kampanye mereka. Saya bilang Presiden Jokowi mau industrialization, digitalization, interconnection, economic distribution, decarbonization, dan education. That's the all we can do. Yang membuat satu negara bagus. Tapi tanpa ini, digitalisasi nggak akan jadi. Itu yang sekarang KPK kerjakan bersama-sama kami. Jadi orang nggak banyak tahu, semua senangnya itu hanya nangkap. Enggak, saya setuju nangkap itu. Tapi kalau kita perbaiki dengan digitalisasi, yang ditangkap itu nggak ada. Yang ditangkap adalah efisiensi, tidak lagi orang korupsi, sehingga banyak penghematan buat negara ini. Jadi untuk generasi Indonesia yang ke depan, industrialisasi itu tidak boleh berhenti. Digitalisasi itu tidak boleh berhenti. Ini salah satu yang dikerjakan KPK. Ya, saya senang karena pahala ini ada di sini, tapi pahala ini udah kelamaan juga di sini nih Pak. Mesti dipromosikan ini. Karena sudah banyak kali karyanya nih. Saya sampai bilang ke Presiden, Pak, pokoknya kita dorong dia. Karena menurut saya harus cari orang-orang seperti Pak Pahala yang berani. Ya bahwa semua belum sempurna, yes. Tapi jangan hanya bilang nangkap aja. Saya bilang kampungan itu menurut saya. Saya setuju ada yang tangkap. Tapi kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi, kenapa tidak? Nah ini Anda lihat semua ini. Pasti ada penyelundupan. Kita bikin task force laut. Tapi yang paling penting sekarang dengan Simbara, ini kerjanya Pak Pahala, Simbara, next slide. Nah ini kita bangun ekosistem untuk tadi menghindarin korupsi tadi. Ekosistem bukan tadi satu-satu industri, tapi semua dari mulai bahan mentahnya, terus tadi hydropowernya, green energinya, membangun ini sampai pada industri ini. Nah semua didigitalisasikan supaya kita ini jangan ada korupsi. Next slide. Ya ini yang sekarang kita mau. Ini masih banyak. Nah ini kerjanya Pak KPK. Bagaimana semua ini digitalisasi. Kalau enggak ini korupsi berjamaah nanti ini. Tapi kalau ini sekarang dengan dibuat begini, maka batu bara dari mulai produksinya, di perdagangannya, di bea cukainya, di sasaran akhirnya, itu angkanya harus sama dengan digitalisasi tadi. Next. Ya, next. Ya ini sekarang, lihat ini tadi. Poverty menurun, ini menurun. Gini rasio kita tambah baik. Next slide. Nah ini angka-angka kita. Di mana sekarang 38 bulan berturut-turut sepanjang sejarah Republik Indonesia, kita positif ekspornya. Karena digitalisasi, karena tadi downstreaming industry. Ini. Kita dulu lihat, trade balance itu dengan Cina, dulu selalu kita negatif. 2 tahun terakhir kita surplus. Berapa, saya bilang sama USTR kemarin, how many countries experience this one? Very few, dia bilang. Salah satu dari yang jarang itu Indonesia. Karena account kita dulu selalu negatif, sekarang positif. Kenapa? Itu semua efisiensi. Jadi buah daripada yang dilakukan KPK, menurut hemat saya, dalam penanganan tadi efisiensi, korupsi dengan digitalisasi itu jalan. Bahwa tadi pelabuhan ini masih ada di sana sih. Saya kira kita balik ke slide ini. Jadi optimalisasi perbaikan regulasi menurut saya, next slide, itu perlu kita lakukan. Dari penataan tenaga kerja bongkar muat, saya pikir slide 6 ya. Ini perlu kita lakukan ya. Ini supaya efisien. Kemudian penyelenggaraan karantina, ini karantina terpadu kita buat terintegrasi dan sekarang kita finalkan, dan itu pekerjaan yang nggak gampang ya. Dan saya minta KPK terlibat lagi di sana. Jadi KPK ini dalam fungsi pencegahannya itu sangat-sangat penting. Kemudian tentu ada penyesuaian regulasi dan segala macam di sini. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, saya berharap Stranas PK ini dapat